generasi saya tuh senengnya itu kalau di suatu medsos itu yang rame Mbak Ayas, yang punya Iya, temen. betul. Sama juga saya juga. Gitu. Kalau sendirian gitu, Ya buat apa juga personal branding gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya Instagram biasanya buat personal branding gitu. Nanti buat misal kayak achievement atau karya-karya gitu ya nanti masukinnya ke Instagram. Baru-baru ini saya buka lagi Facebook. Jadi saya butuh buat jual barang bekas. Jualan rupanya. Ya, jualan kalau kayak e-commerce gitu. Ya itu di Facebook saya masih pakai tapi bikin akun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Mbak Ayasi. Halo. Kenalan dong. Namanya Ayasi siapa nih? Halo, aku Ayasi Ulfa. Dipanggilnya Ayas. Ayas. Ini termasuk Gen Z. Kita mau bahas apa nih sekarang? Tapi sebelumnya maaf ya guys, saya ini batuk gak sembuh-sembuh. Ya mungkin bawaan dari sana. Jadi kalau tiba-tiba saya gitu ya harap dimaklumi. Karena gatel banget tenggorokan, tapi saya harus tetap podcast nih. Karena jam tayangnya sangat berderet-deret. Oke Bayas, kita mau bahas apa nih? Apa ya? Soalnya saya sebenarnya kepo nih sama Gen-Z ya. Terutama kalau saya punya medsos nih. Kita pasti semua punya medsos ya, entah itu Facebook, Ya, Instagram, Twitter gitu. TikTok. Bahkan sekarang ada yang Thread ya. Tweet, ada TikTok saya juga punya tuh Thread, cuman kok kayaknya temen belum banyak. Enggak, ya jarang pakai. Jadi saya tuh sebenarnya ya, kalau saya nih ya, saya dan mungkin generasi saya nggak akan bilang generasi apa gitu ya, akan ketahuan soalnya. Itu generasi saya tuh senengnya itu kalau di suatu medsos itu yang rame Mbak Ayas, yang punya Ya, temen. betul. Sama juga saya juga. Gitu. Kalau sendirian gitu, Ya buat apa juga? celinga-celingu iki koncoku ki sopo kayak gitu-gitu. Terus terutama teman-teman yang kita kenal, maksudnya secara di dunia nyata tuh kenal gitu ya, nggak hanya di dunia maya. Mungkin kalau teman-teman dunia maya itu kan banyak ya, tapi kita nggak tahu dia siapa. Tapi kalau di dunia nyata mungkin saya ini ya konsepnya masih jadul banget ya, orang jadul yang ini teman SD saya, ini teman dulu madrasah, ini teman eskul saya basket dulu, atau ini teman ngaji saya SMP, SMA, kuliah gitu. Itu nyata kita yang iki dia yang dulu nih, yang modelnya kayak gini, bentukannya kayak gitu-gitu. Jadi lebih seperti apa ya, kenyamanan hati gitu loh Mbak Ayas untuk generasi saya. Iya nggak sih? Jangan-jangan saya doang ya udah mengklaim. Kayaknya generasi saya tuh lebih seneng yang dulunya kenal gitu. Kalau Mbak Ayas gimana nih kalau bermedia sosial nih gimana nih? Kalau saya sih tergantung kebutuhan. Jadi ada misal sosmed yang dia tuh emang buat branding diri gitu. Buat buat branding kayak kalau Instagram itu biasanya buat branding. Jadi kayak ya ngepostnya tuh yang bagus-bagus gitu kan. Gitu maksudnya branding. Achievement gitu kan. Bukan sesuai kenyataan katanya. Ya kan ya namanya juga gitu. Personal branding gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya Instagram biasanya buat personal branding gitu. Nanti buat misal kayak achievement atau karya-karya gitu ya nanti masukinnya ke Instagram gitu. Tapi nanti nanti buat followersnya nanti ya temen yang kenal di real life atau mungkin ya kenal nggak kenal gitu sih. Kalau di Instagram ini mostly itu tapi banyak teman-teman yang emang kenal di real life gitu. Kalau itu. Instagram ya. Instagram. Terus gitu. Facebook kenapa emangnya dirimu? Saya tuh agak julid ya dengan Gen Z ini. Kenapa kok Gen Z nggak main Facebook gitu loh? Mungkin nggak semua Gen Z ya. Mungkin kalau saya sih nggak. Kalau saya dan beberapa teman saya tuh nggak pakai. Emang pertama ya karena ya itu tadi saya juga nggak ada teman-teman yang main Facebook gitu. Mungkin kalau teman-teman saya yang kayak teman SD gitu kan dulu saya SD-nya di Kulon Progo ya itu masih banyak yang pakai Facebook. Tapi kalau saya kan SMA udah di kota, udah di Jogja itu jarang banget yang pakai Facebook. Gitu. Saya tuh kalau pakai Facebook tuh pertama kali main sosmed tuh Facebook itu SD. Masih di bawah umur, jadi daftarnya tuh masih dipalsuin tahunnya gitu. Supaya bisa masuk ya. Iya itu SD terus. Itu kan dulu Instagram tuh belum terlalu nge-boom ya, jadi belum terlalu hype gitu. Jadi
masih pakai Facebook, terus sampai SMP itu baru mulai itu ada Instagram. Nah itu terus saya ya atau natural aja transisi dari Facebook ke Instagram. Teman-teman saya juga banyaknya pakai Instagram daripada pakai Facebook. Jadi saya pindah ke Instagram gitu. Jadi lama-lama Facebooknya udah bersarang aja, udah nggak ini. Untuk apa dong Facebooknya? Ya udah nggak. Jadi sekarang saya kalau misalnya buka Facebook zaman SD pun udah nggak tahu akunnya apa, passwordnya apa udah nggak inget. Jadi ya udah nggak kepakai lagi aja sih. Oh terus Facebook untuk mantau apa? Kalau belum dimatikan loh ya. Mungkin buat kayak sorry guys. Kalau buat bikin akun apa gitu yang butuh login dari Facebook, nyambungin Facebook itu mungkin kayak gitu. Terus baru-baru ini sih kayak ya baru-baru ini saya buka lagi Facebook. Jadi saya butuh buat jual barang bekas. Jualan rupanya. Ya, jualan kalau kayak e-commerce gitu. Ya itu di Facebook saya masih pakai, tapi bikin akun baru. Oh gitu. Saya udah lupa yang dulu SD, nggak tahu apa gitu kan. Jadi bikin akun baru terus ya di situ jualan. Lebih gampang sih dapat apa ya. Oh iya. Soalnya kalau di Facebook tuh ya ini sepengetahuan saya ya. Itu bahkan saya pertama kali buka Facebook tuh udah lupa caranya. Soalnya mungkin udah update juga. Ya sekarang daripada dulu kan SD tuh zaman 2000 berapa gitu kan belum terlalu apa ya, complicated yang sekarang gitu. Belum terlalu kompleks kan sekarang Facebook tuh udah kayak Instagram itu kan ada story gitu. Iya, betul. Ada story terus ada marketplace terus dan sebagainya gitu. Nah, terus saya kemarin tuh mau jual ini barang bekas terus ya bikin akun Facebook terus ya coba-coba aja gimana caranya gitu, terus kayak masuk ke komunitas barang bekas atau apa gitu. Terus itu bagus ya, maksudnya kejualnya cepet, bintang 5 gitu, maksudnya bagus ya, maksudnya lumayan. Jualnya juga cepet, maksudnya lumayan cepet soalnya mendapatkan customernya lumayan cepet. Jadi kalau di Facebook tuh kan ada itu di komunitas, jadi kita target pasarnya langsung pas gitu loh ke orang yang emang butuh barang itu gitu. Misal kalau misalnya saya kan waktu itu mau jualnya ini kandang kucing. Jadi saya masuk ke komunitas kucing gitu loh. Jadi kan pasti orang-orang yang punya kucing kan butuh kandang kucing. Jadi nanti dapat cepet gitu. Pelanggannya gitu. Jadi kalau di Facebook itu e-commerce itu masuk komunitas. Lebih enaknya begitu atau gimana? Iya, kalau misalnya jualannya di komunitas kalau mau itu. cepet itu masuk ke kayak komunitasnya gitu. Misal ada juga kalau misalnya mau jual misalnya saya kan ke kos di sini, misal udah selesai kos mau jual barang-barang bekas, nanti masuk kayak Barkas Kos Jogja gitu. Oh. Nanti dijual di situ. Cepet kan, orang-orang yang mau ngekos pasti butuh barang-barang kos gitu. Gak harus baru ya? Ya, gak harus. Yang penting masih bagus. Betul. Gitu Sih kalau Facebook. Jadi Facebook untuk anak-anak zaman sekarang jualan. Ya, kalau saya barang sih sampai bekas. jualan. Gak tahu kalau mungkin yang iya, karena beberapa kali ini saya terdengar lah ya, termasuk anak saya gitu. Ih, ngapain pakai Facebook? Itu kan medsos orang tua. Saya kan langsung merasa, terhenyak ya, guys. Orang tua katanya. Sedangkan saya baru kenal dunia media sosial itu ya dari Facebook awalnya. Saya pakai Facebook itu sekitar kalau nggak 2007 2008 berawal kan. Kalau zaman saya dulu remaja nggak ada yang begituan kan. Jadi itu sangat antusias banget di tahun-tahun itu, dan Facebook itu serasa pahlawan gitu loh Mbak, hero banget gitu, karena menyambung kembali teman-teman lama kita yang mungkin teman SD, teman TK malah, teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, terus teman berkegiatan eskul, termasuk kegiatan dulu kita punya remaja masjid, ketemunya kan di Facebook semua gitu. Jadi kita ngerasa Facebook itu nyaman karena satu, banyak teman, mendekatkan yang jauh. Iya, benar. Dan kalau kita pasang dulu, belum ada Facebook zaman dulu itu belum ada pakai foto ya kayaknya ya, belum maksudnya belum bisa upload foto. Baru status gitu ya. Statusnya tuh maksudnya belum ada bisa foto atau video ya. Masih gitu. Masih tulisan aja gitu. Itu aja kita nulis sesuatu, wah teman-teman kita ngumpul gitu loh. Bener. Tapi kalau foto itu ada di album-album itu ya, sama seperti di album-album itu. Saya pertama kali upload foto album zaman saya masih SMP tuh. Tuh sampai 1000 kali yang komen zaman itu. Kalau misalnya di scroll ulang ya di tahun era-era 2008-an itu. Mungkin juga karena foto jadi seru gitu loh, kayaknya ketemu teman-teman lama terus kita ngebahas hal-hal yang dulu-dulu gitu. Dan itu kan menjadi ini ya, titik tolak ajang reuni akhirnya. Karena kita ngumpul di Facebook dan akhirnya kita reuni yuk, ketemuan yuk gitu.
Kayak gitu Mbak Ayas. Jadi Facebook bagi orang-orang yang generasi saya luar biasa gitu. Tapi anak generasi sekarang pakai anak saya juga nggak punya Facebook tuh gitu loh, dianya nggak punya Facebook anak-anaknya tuh, jadi punyanya IG, Ya, Instagram. Benar. Malah yang baru sekarang Thread ya. Ya, kalau Thread tuh mirip-mirip ini sih, mirip-mirip Twitter. Cuma versi light gitu. Tapi kayak udah dulu tuh Thread tuh setahu saya cuma nge-boom waktu seminggu rilis gitu. Nggak tahu kalau sekarang kayak udah jarang orang pakai Itu kan Thread. kalau nggak salah tahun-tahun ini ya Thread ya, 2024 ini kan ya. 2000 kayak tahun lalu. Oh 2023 ya Thread ya. Kayaknya tahun Saya lalu. lupa. Pokoknya Tapi emang baru-baru. soalnya iya 2023 soalnya awal-awal tuh saya ikut Thread terus saya posting tentang Palestina itu. Ya benar, Palestina kan agresi itu Israel 17. menyerang Palestina itu kan kemarin ya 2023 bulan-bulan September kalau nggak Yang itu. happeningnya itu. Terus itu banyak banget orang pasang foto. Nah, saya pertama kali install Thread itu karena karena mau posting foto Palestina itu. Oh iya benar 2023 tahun kemarin. Iya. Dan saya nggak pernah pakai lagi. Saya juga baru. terus kenapa? Terus saya merasa tidak uninstall. Loh kok hilang sendiri gitu ya? Mungkin nggak sengaja sih uninstall ya. Gitu. Saya juga Thread tuh cuma pakai 2 hari. Karena saya tuh Twitter user, dia pakai Twitter kan. Jadi kalau bandingin Twitter sama Thread tuh jauh banget. Jadi saya cuma Thread tuh cuma kayaknya 2 hari 3 harian, habis itu udah nggak menarik bagi saya. Oh gitu. Saya juga Hapus. nge-tweet itu di tahun berapa ya? 2009-an gitu deh Mbak Ayas. Karena seingat saya tuh saya mulai punya online shop. Saya mulai berbisnis itu di tahun 2009-2010. Nah itu saya mulai memakai media sosial. Waktu itu belum ada TikTok kalau nggak salah, belum ada deh di situ. Iya kalau TikTok, 2000. TikTok tuh 2000 kayaknya hype-nya tuh 2019-2020 pas COVID. Iya pas COVID ya. Iya, saya ingat banget. Orang belanja. Iya, COVID tuh malah semua orang ini pakai TikTok gara-gara ya bosen di rumah. Iya mungkin itu. Nah saya itu mulai mempunyai online shop itu di 2009-2010. Nah itu semua media saya pakai. Itu Twitter, tapi untuk jualan Twitter, FB, dan FB itu saya paling pakai, banyak FB pasti. FB, IG itu saya pakai semua. Akhirnya saya aktif di semua karena tiap hari posting dagangan kayak gitu. Tapi itu bukan pakai akun saya punya akun kedua. Akun jualan gitu. Akun jualan. Nah ini saya akan bertanya tentang akun kedua. Ini anak-anak sekarang ini punya second akun. Iya. Termasuk anak saya. Anak saya tuh sampai ya ini nggak hanya 2 gitu loh dianya. 3 ada juga yang punya third account. Itu untuk apa sih? Kalian kan nggak jualan toh? Jualan tuh malah biasanya di first account. Nggak ada yang tergantung. Biasanya kalau saya ini sepenglihatan saya dan teman-temannya. Mungkin karena orang lain beda pandangan. Iya, kenapa Mohon sih maaf. harus Kalau Instagram tuh ya tadi kalau first account tuh biasanya buat personal branding. Yang baik-baik aja lah. Yang baik-baik aja, yang gitu. bagus-bagus aja. Gitu anak-anak sekarang ini memang butuh Iya. personal branding ya. Buat apa sih? Kalau boleh tahu personal branding itu buat apa? Ya buat branding diri ya. Oh, Bener branding personal diri. branding. Iya, branding diri itu untuk apa? Nyari jodoh Ya, apa gimana nih? Mungkin ada yang kayak gitu juga. Enggak tahu niat orang benar-benar ada yang cuma atau kan sekarang pekerjaan juga HRD mencari. Ya, ada juga yang katanya tuh mencari HR tuh carinya tuh lewat personal brandingnya lewat Instagram gitu. Salah kan. satunya dia ngetes orang tuh lewat media sosialnya. Ini media sosialnya gimana? Tapi gitu. tuh kayak tren second account itu tuh juga baru beberapa tahun terakhir sih. Dulu pas awal-awal tuh enggak. Dulu awal-awal tuh semuanya di-share aja di Instagram gitu. Iya, yang setahu saya itu. Enggak peduli itu aib atau bukan tuh share aja. Tapi setelah mungkin ya udah mulai beberapa tahun terakhir tuh tahu malu. udah tahu malu, sudah kayak takut ada di stalk gitu, stalking gitu. Kok gini gitu ya. Takutnya gak sesuai sesuai aslinya gitu. Mungkin terus aslinya kayaknya lemah lembut, taunya kok gitu, kasar kan. banget gitu kan. Gitu, terus ya itu first account tuh buat personal branding. Oh, personal branding. Terus kalau bukan sesungguhnya, bukan diri sesungguhnya ya, nih. bukan diri yang paling baik gitu yang ditampilkan gitu, bukan gitu. Enggak jadi fake juga, cuma menampilkan yang terbaik, sisi diri yang terbaiknya gitu. Tapi kalau second account tuh biasanya tuh buat teman-teman terdekat. Jadi dia lebih bebas kayak bebas. gitu. Ini maksudnya second account lebih bebas ini maksudnya inilah saya. Jadi inilah hati saya gitu. Jadi ada sisi buruk, ada sisi yang namanya manusia tetap ya. Sisi buruk dan sisi baik. Jadi dia tidak peduli gitu istilahnya di situ. Biasanya second account tuh
dikunci akunnya, nggak publik gitu kan, dikunci. Terus yang nge-follow tuh cuma teman-teman terdekat aja atau yang dipercaya gitu. Terus nanti ya isinya tuh lebih bebas, biasanya tuh nge-spam gitu. Terus upload sama pacarnya gitu, malah biasanya tuh tapi teman saya kalau ditutupin tuh yang di post account malahan. Hah? Misal ada tuh orang yang pacaran tapi maunya dia nggak mau terlalu menampilkan gitu kan, nanti dia biasanya teman-teman saya tuh nguploadnya tuh di second account, maaf ya teman-teman. Ya, second account. Jadi karena hanya misalnya second account hanya circle-nya. Dari circle-nya, jadi nggak bakal dijulitin lah atau apa karena gitu. Karena circle-nya itu sudah dipilih, difilter yang terpercaya aja gitu. Iya. Yang iya sama dia lah pokoknya intinya. Kalau saya second account bisa cewek semua malah. Jadi saya ya mungkin karena saya juga dulu sekolahnya cewek-cewek gitu. Jadi kalau sama cewek kan biasanya lebih private. Iya. Gitu sih. Dan bebas juga. Bebas. Gitu. Mau ngebahas apapun ya. Betul. Itu second account. Kalau teman saya juga punya termasuk mau ngomentari hal-hal yang misalnya sensitif gitu ya. Iya, benar. Gitu. Soalnya anak saya juga gitu. Maksudnya dia punya second account yang saya tahu gitu ya. Dia misalnya dengan sahabat-sahabatnya dia punya sahabat 6. Ya 6 itu aja. Yeah. Dan dia misalnya mengomentari produk. Produk daleman. Tingkat kenyamanannya apa-apa dia di situ. Nge-review barang gitu ya. Nge-review barang yang daleman gitu ya. Ini bagus loh, seamless kan ya. Sekarang lagi model seamless. Ini seamless ini keren loh. Itu hanya berenam yang cuit-cuit di situ. Iya benar-benar. Memang bisa itu. Biasanya saya juga, kalau teman-teman saya tuh juga misal kayak bikin apa ya, story mau berangkat kerja gitu, sambil cerita-cerita gitu di second account. Terus misal ada curhat-curhat gitu. Misal ya apapun yang bebas lah, kayak ya kalau kita kayak ngegosip aja gitu, kalau bebas dengan sahabat sendiri. Betul, benar. Ya karena kita kalau dengan sahabat sendiri, dengan circle kita lebih nyaman gitu ya. Dan ketahuan watak-watak kita yang ngakak atau apa gitu ya. Mungkin kalau yang branding diri tadi, personal branding itu di first account. Itu kayaknya kita harus menjaga image ya. Betul. Jaim kalau anak masih ya istilah jaim. Masih. Oh masih. Itu zaman saya tuh dulu tuh tahun 90-an tuh bilangnya jaim. Sekarang masih berarti. Jaim. Oh ya, gitu. Terus kalau ada kebutuhan lagi ya mungkin bisa. Mungkin itu kita misalnya ada sesuatu, misalnya saya kan seneng banget tuh K-drama sama K-pop. Iya. Itu bisa orang bikin akun lagi bisa. Tapi saya kalau kayak gitu masuknya ke second account aja sih, nggak mau yang. Oh gitu. Oh jadi second account tuh untuk apapun gitu. Kalau misalnya kesukaan gitu, terus aku malu sebagai diriku sendiri, ngapain di Sari ya gitu ya. Seneng banget sama K-pop gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu kita second bukan second, third. Kalau Instagram, tapi kalau Twitter mungkin itu beda lagi sih kalau Twitter. Oh iya? Aduh, ini seru banget. Soalnya saya juga baru tahu second account third account itu ya. Baru tahu itu setelah ada Tentara Netizen Indonesia. Tentara Netizen Indonesia saat itu membuli tentara Israel, ya kan? Oh ya. Mereka memakai account yang kedua, ketiga gitu. Iya. Kayak gitu, bukan nama aslinya. Kayak ngekomen di Instagramnya tentaranya itu ya. Iya, dia menuju. I know. Ada yang mengkoordinir. Ini nomornya si tentara itu. Mereka langsung ngebully dengan akun keduanya atau akun ketiganya. Jadi itu diblok nggak masalah. Ada akun lain gitu. Bener. Itu saya taunya gitu, maksudnya anak-anak sekarang. Kalau saya kan akun cuman satu punya saya itu aja, nggak punya yang lain gitu. Jadi saya mau ngejulit juga pakai itu juga dengan nama saya sendiri. Oh polos banget ya aku ya. Aduh, harus belajar ini. Bikin second account. Harus belajar nama Mbak Ayas nih aku gitu loh. Oh ternyata itu fungsinya. Jadi jangan sampai terkotori gitu ya nama kita gitu ya. Kita lagi sebel, lagi julid sama suatu bangsa atau orang gitu, jangan dikotori nama kita. Dan nama itu bukan nama itu second account itu pasti bukan nama asli. Kayak nama-nama kucingnya atau mungkin nama makanan gitu. Gitu butter cookies atau apa gitu. Atau nama mobil atau nama apa terserah. Nama-nama yang nggak mencerminkan dia gitu. Pantesan anakku tuh tahu nggak second accountnya Green Tea. Jadi bocor. Oh pantesan. Nama-nama gitu. Maaf ya. Bocor ya? Oh ya udah gitu. Bodoh amat. Tapi kan kalau second account aman, dia biasanya dikunci ya. Kunci ya. Jadi nggak mau di follow juga, kalau nggak di
terima pertemanannya juga nggak bakal masuk sih. Oh, terus dia itu juga PP-nya nggak foto diri Iya, ya? nggak Itu mungkin, langsung nggak mungkin. ini ya. Bener-bener ya kayak orang lain aja. Ini pucuk teh ya. Sesuai namanya. Oh gitu Mbak. Aduh, terinspirasi saya untuk membuat second account dan bisa julid habis di situ ya. Oh gitu. Jadi fungsinya memang untuk bebas merdeka kita mau ngapain Yes, gitu ya. Oke, bagus-bagus. Termasuk kita posting-posting hal-hal yang mendem. Oh bener ya, anak-anak zaman sekarang tandanya sehat-sehat ya secara mentalnya. Kelihatannya. Kelihatan dari luarnya Karena dikeluarin di Iya. second account gitu ya. Dia sebel, dia mangkel, dia bete, langsung ngamuk-ngamuk lah di situ. Ya, Gitu. benar. Soalnya kalau misalnya pakai first account kayaknya memang bener ya. Jadi nama kita tuh kok kayak orang. Oh iya, kan itu sekarang kan orang butuhnya Kita personal manusia branding, biasa ya yes. Mbak ya. Yang maksudnya kayak Mbak Ayas tuh orangnya tenang, ngeanteng gitu. Hui. Kayaknya mas-mas di situ langsung muka julid semuanya. Saya orangnya rame gitu ya. Tiba-tiba kalau ya benar sih, saya pernah sih buat suatu status gitu ya yang nggak biasanya gitu dengan kepribadian saya yang terkenalnya ceria dari dulu sampai sekarang gitu. Tiba-tiba saya membuat status yang teman-teman saya kayak, ini beneran elu Sar gitu. Elu Sar. Gitu. Kenapa kok tumben sih? Dikiranya saya dihack. Oh. Karena bukan Nggak kayak secara biasanya. personalnya bukan gitu. Kayak nggak mungkin banget yang namanya si Sari itu begini gitu. Jadi banyak yang japri akhirnya gitu. Ini beneran yang buat status kamu gitu, bukan dihack orang atau anakmu atau siapa. Enggak, aku beneran gitu. Oh, baru ngerti saya. Baiklah kalau begitu. Tapi beda kalau itu kan Instagram. Oke, sekarang kita bahas yang Twitter. Iya. Oke. Oh, Twitter tuh lebih Gimana perbedaan lebih antara complicated lagi sebentar. akun-akunnya tuh. Sebentar nih, untuk Gen Z perbedaan antara Instagram sama Twitter gimana nih? Beda banget sih. Kalau misalnya Instagram tuh kan foto ya. Dia Benar. foto, kok Twitter kan kayak status. Kayak Facebook. Jadi status bisa, foto bisa. Oh Kalau iya, Twitter, kayak kan? Twitter. Iya Jadi betul. kalau misalnya di Instagram tuh mungkin lebih ke nge-up foto-foto gitu. Tapi sekarang karena lama aku nggak main tweet ya, itu bisa panjang. Maksudnya Twitter sekarang. Bisa. Oh, kalau zaman dulu kan terbatas banget. Bisa. Sekarang bisa panjang. Apalagi kalau Twitternya beli centang biru, itu Oke. bisa lebih panjang lagi. Sekarang apalagi setelah berganti menjadi X ya sekarang namanya. Oh, X sekarang. Jadi bukan Twitter tuh kayak X sekarang namanya itu X. Twitter. Iya, X itu Twitter. Jadi, Pantesan saya mau nginstal lagi kemarin nih nggak ceritanya. ada. Twitter diarahkan ke XQ. nggak ada. Sekarang namanya terima X. kasih infonya. Oh ya, terus akhirnya gimana? Jadi setelah Twitter tuh dulu tuh masih kayak sederhana aja sih buat nge-tweet tuh ya, berarti nge-tweet kan kayak nge-tweet status. Misal kayak ya sambat kan nggak harus pakai foto ya. Jadi misal orang yang kata-kata ke Twitter aja gitu kayak. dan nggak panjang-panjang kalau sambat. Capek banget gitu, kayak nyebelin banget hari ini gitu kan di Twitter gitu. Tapi setelah berubah menjadi X ini, jadi lumayan banyak fiturnya. Twitter itu. Jadi bisa nge-tweetnya lebih panjang juga. Seperti mirip apa? Medsos mana? Mirip- IG. Enggak, mirip Facebook malah menurut saya. Oh iya, kurang lebih Facebook. Padahal Twitter dibanding Facebook emang dari dulu sih sebenarnya yang saya tahu ya, survei membuktikan bahwa memang Twitter lebih banyak pemakainya. Iya, Twitter tuh mirip. Jadi dia kayak status gitu, terus nanti bisa nge-up foto juga gitu. Terus sekarang tuh kalau Twitter tuh ada ini juga. Namanya Best. Jadi Best apa ya menjelaskan. Jadi dia kayak akun bot gitu. Jadi nanti misal contohnya kayak akun ini aja deh, akun pecinta kucing gitu. Misalnya namanya Kucing Fest gitu. Jadi ada Best kucing. Jadi nanti si pecinta kucing itu bisa ngirim kayak namanya tuh manifest. Manifest tuh kayak ya itu tweet ke akunnya si kucing. Nanti si akun kucing itu yang nge-repost itu kayak gitu. Jadi nanti jadi lebih informatif gitu. Jadi udah dikumpul-kumpulin jadi base tersendiri gitu loh dari Twitter tuh kayak gitu. Gitu. Aku nggak punya temen dulu Twitter makanya aku langsung jarang memakai dan pas saat ganti HP nggak ikutan gitu, nggak terangkut gitu. Iya, tapi dirimu malah senang ya tidak ada teman di situ. Nah itu fungsinya Twitter tuh. Saya dulu malah pertama kali punya Twitter tuh ya satu akun dulu nih. Biasa
Twitter tuh kalau first account-nya itu ya sama kayak Instagram, tapi lebih private aja. Jadi kalau nggak ada personal branding di Twitter tuh jarang sih, kecuali dia kayak misalnya kalau di Instagram ada selebgram. Nah kalau di Twitter ada seleb tweet. Okay. dia per platform ada seleb ya, kayak seleb TikTok, selebgram, seleb tweet, mungkin ada seleb Facebook kan nggak? Iya, ngerti selebgram. Ya selebgram gitu. Nah kalau Twitter ada, tapi Gram tuh punya Instagram berarti ya. Tapi kalau orang jarang sih, kayak jarang personal branding di Twitter. Soalnya ya ngapain juga gitu. Jarang juga orang nge-stalk Twitter kan. Jadi biasanya kalau first account tuh kalau saya sendiri sih biasanya masih temenan sama teman-teman yang di real life. Jadi orang tuh tahu itu akun saya tuh nggak apa-apa gitu. Oh di Twitter. Kalau first account, tapi terus ada X ya namanya. X apa sih? X aja. Oh X aja. X. Namanya X. Terus sekarang ada sama second account ya, sama kayak Instagram. Biasanya buat yang tahu-tahu aja gitu kan, yang kayak teman-teman deket. Itu gitu. termasuk kalau kita mau nyerang orang pakai yang second account nih. Nah, tapi beda kalau misalnya Twitter tuh kalau udah kekunci, dia nggak bakal kebaca sama siapapun, walaupun ngekomen. Jadi malah nggak bisa. Malah kalau mungkin kalau di Instagram kan kalau misalnya kita ngekomen, walaupun akun kita gembokan gitu kunci, tapi kalau ngekomen di akunnya orang kan ini ya masih kelihatan. Tapi kalau di Twitter enggak. Di Twitter tuh bener-bener kalau misalnya udah kekunci, mau dia nge-reply atau nge-like, nge-repost tuh nggak bakal kelihatan siapapun. Jadi malah nggak bisa nyerang. Mungkin kalau nyerang tuh pakai akun lain tapi nggak dikunci aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau dikunci digembok memang benar-benar bisa. Dia itu seperti private banget, private yang ruang tertutup yang cuma tapi bisa, dia masih bisa melihat-lihat kan? Masih. Tapi tidak bisa komen dan macam-macamnya. Oh benar-benar introvert ya. Benar. Menyendiri gitu. Ya saya kok ngerasa kalau di nge-tweet gitu ya. Dulu nih zaman-zaman 2000, anggaplah 2010 lah. Berapa tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Nge-tweet kok nggak ada temennya. Nge-tweet sendiri, terus yang ngasih like, ngasih hati itu. Nah, justru orang-orang kalau Gen Z sekarang tuh malah nge-tweet ya biar nggak ada yang lihat. Oh gitu, dia itu cuma mau kayak diary gitu loh. Oh gitu. Saya Gitu. hidupkan lagi kalau gitu. Saya Jadi butuh malah orang-orang tuh di Twitter nggak mau ada orang yang kenal dia di Twitter tuh nggak mau. Jadi dia maunya curhat. Ya udah cuma dia doang yang baca, atau mungkin teman deketnya gitu. Dia nggak mau orang lain baca tuh. Nggak penting gitu. juga tweet tuh. Jadi benar-benar yang untuk ngelepas aja ya, ngerilis benar. ya, Betul. ngerilis perasaan aja. Makanya kebanyakan gitu, orang Twitter tuh ya. Jadi dia nggak akan bagi-bagi akun Twitternya. Enggak. Jarang banget orang yang mau ngasih akun Twitternya. Itu kecuali kalau pedagang kayak saya jualan, semua dibagi. Biar orang follow. Oh gitu. Jadi memang ajang-ajang, maksudnya dalam kutip pamer itu ya, pamer perasaan, pamer foto atau pamer apapun, video itu ajangnya tuh kayak Facebook, IG gitu ya, Instagram benar. gitu. Tapi kalau Twitter tuh lebih curahan hati yang benar-benar kayak gitu. buku catatan atau diary yang betul. tertutup dan tergembok. Zaman dulu ingat gak? Iya, yang digembok. Ya, sama Twitter kayak gitu. Yang hanya baca kita dan Allah itu. Iya, yang tahu-tahu aja pokoknya yang. Kalau diary zaman dulu saya sama sekali nggak ada yang tahu tuh, kecuali gemboknya dibongkar. Seru nih kayaknya bahas kita. Aduh gak kelar-kelar. Oh jadi saya ngerti nih fungsi-fungsinya. Jadi akan saya lebih bijak lagi. Memang bener ya, memakai media sosial itu harus bijak Ya, benar. dan sesuai fungsinya. Iya, ini baru saya hari ini belajar dari Gen Z nih. Alhamdulillah. Oke Mbak Ayas, thank you banget sudah jelasin tentang media sosial dan fungsi-fungsinya. Kayak ahlinya dia. Saya baru tahu bahwa ini terbuka ya, bahwa kenapa kemarin Facebook bagi Gen Z itu tua amat gitu ya. Saya baru tahu jawabannya. Ternyata ini. Oke, teman-teman Rumpi Asik yang mau mengomentari nih atau menyanggah pernyataannya Mbak Ayas, enggak loh, Twitter enggak begitu ya. Boleh komen-komen aja di YouTube Rumpi Asik, di IG Rumpi Asik, Facebook maupun TikTok Rumpi Asik. Dan selalu mantau ya episode-episode menarik di Rumpi Asik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan kapok ya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.